Kriwil, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini aku akan ngomongin toilet training karena beberapa saat yang lalu waktu aku bahas soal dunia perpopokan di Instagram, banyak sekali yang juga nanyain soal toilet training. Nah, buat kalian yang belum follow aku di Instagram, segera follow aku di @bidankriwil karena kadang-kadang aku sering ngebahas hal-hal seputar kesehatan ibu dan anak yang jarang aku bahas di YouTube. Nah, kita akan langsung aja cerita soal toilet training, dan di sini aku akan cerita pengalaman aku gimana sih dulunya aku toilet training Keira, karena kebetulan aku juga punya anaknya juga sudah bisa toilet training, dan menurut aku proses toilet trainingnya Keira itu cukup smooth, jadi tidak terlalu banyak drama gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan toilet training, apa sih sebenarnya toilet training itu? Jadi seperti bahasa Inggrisnya, toilet training itu intinya kita mengajarkan kepada anak supaya dia itu bisa buang air besar dan buang air kecil di toilet, supaya dia bisa menggunakan toilet. Jadi kalau dulunya dia BAB atau BAK itu cukup di popoknya aja, nggak ada apa-apa, nggak ada usaha dia ya untuk melepaskan popoknya, dia cuma duduk aja terus BAB di situ, ngompol di situ. Nah, ketika kita mengajari anak untuk toilet training, harapannya nanti ketika anak ingin melakukan buang air besar atau buang air kecil, dia akan menggunakan toilet. Sebenarnya tidak ada patokan pasti sih kapan toilet training ini boleh dilakukan, tetapi rata-rata dilakukannya di usia 18 sampai 24 bulan itu sudah mulai bisa dilakukan toilet training. Sebelum melakukan toilet training, silahkan perhatikan dulu kesiapan fisik dan emosional anak. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita latih dia toilet training sebelum kita cek kesiapan fisik dan kesiapan mentalnya. Nah, apa aja sih kesiapan fisik dan kesiapan mentalnya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas dari kesiapan fisik terlebih dahulu. Nah, kesiapan fisik yang pertama adalah anak itu menunjukkan ekspresi bahwa dia itu sedang menahan BAK atau BAB-nya. Jadi mungkin wajahnya kayak agak ngejen-ngejen. Nah, itu tandanya dia sudah mulai siap nih untuk toilet training, karena dia menunjukkan ekspresi sebelum dia mengeluarkan buang air kecil atau buang air besarnya. Ketika ini sudah ada, kita bisa untuk melakukan toilet training. Nah, yang kedua adalah ketika dia sudah mampu untuk menahan buang air kecil. Jadi ketika dia pakai popok itu bisa diapersnya itu tidak basah selama mungkin 2 jam atau lebih, dan saat malam hari dia mulai jarang mengompol. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa memprediksi kapan sih si anak ini BAB gitu. Jadi BAB-nya itu rata-rata di waktu yang sama setiap hari, sehingga kita bisa memprediksi, sehingga nantinya kita bisa mengajak dia ke toilet ketika dia waktunya BAB. Dan yang terakhir adalah anak sudah mulai bisa melepas pakaiannya sendiri dan bisa mengungkapkan keinginannya ketika dia mau BAB gitu. Itu dari kesiapan fisik. Nah, gimana kalau dengan kesiapan mentalnya? Yang pertama adalah anak mulai menunjukkan ekspresi tidak nyaman ketika dia BAB atau BAK di popok gitu. Jadi mungkin ketika dia BAB atau BAK, dia minta popoknya dilepas atau dia menangis. Nah, ini salah satu tanda dia emosionalnya sudah cukup untuk kita melakukan toilet training. Kemudian anak biasanya mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya atau menghentikan aktivitasnya ketika dia ingin BAB atau BAK, walaupun mungkin BAB dan BAK-nya masih dilakukan di popok. Dan dia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap toilet ketika misalnya nih, ketika kita BAK dia kita ajak gitu ya, atau ketika kita mandi dia mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap toilet gitu. Jadi nggak benci-benci banget lah ya sama toilet. Dan anak lebih senang memakai celana dalam dibandingkan dia serta sudah mau mengikuti seluruh proses toilet training ini dengan bersemangat. Jadi kita tidak memaksa. Lalu gimana sih cara melakukan toilet training? Sebenarnya ada 4 prinsip sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita mengenalkan kepada anak kita apa sih itu toilet, apa sih fungsinya. Ini bisa kita lakukan dengan ketika dia misalnya mau BAB atau BAK, itu dia kita tatur ya, kalau bahasa Jawanya kita ajak ke toilet. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan padanya bagaimana sih cara menggunakan toilet. Nah, ini kita ajarin dia mungkin gimana caranya duduk di WC-nya, apakah WC-nya jongkok atau WC-nya duduk. Kita kasih tahu juga kalau misalnya dia BAB atau BAK itu gimana, apakah kita guyur ataukah kita tekan flusnya gitu ya. Terus kita ajari juga kalau setelah BAB dan BAK itu kita harus membersihkan area kelaminnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh. Nah, ini tentunya harus yang jenis kelaminnya sama. Misalnya anaknya perempuan, yang ngasih contoh ya ibunya. Anaknya laki-laki, yang ngasih contoh ya ayahnya. Seperti itu.
Dan yang terakhir adalah lakukan ini sebagai rutinitas. Jadi jangan cuma sekali, 2 kali, tetapi usahakan sering sehingga nantinya anak jadi terbiasa. Nah, sekarang aku mau cerita gimana sih dulunya aku toilet training Keira dan gimana tipsnya supaya toilet trainingnya ini tidak terlalu drama. Oke, yang pertama aku cerita soal BAB dulu ya. Jadi dulu itu ketika Keira usianya sudah di atas 6 bulan, jadi udah bisa menahan kepalanya lah ya gitu. Mungkin usianya sekitar 7 atau 8 bulanan gitu, aku agak-agak lupa, tapi yang jelas di atas 6 bulan itu aku sering banget natur dia gitu. Jadi karena memang ibuku ini agak kurang suka pakai diapers karena kasihan ya, kasihan sama cucunya gitu kok mondol-mondol gitu. Jadi ketika usia ini itu kita udah sering banget natur Keira gitu ya. Natur itu kalau mangku deh, mangku di toilet gitu. Maksudnya memposisikan anaknya di toilet karena kebetulan WC ku dulu WC jongkok ya ibu-ibu di desa sana. Nah, di usia 7-8 bulan ini untuk BAB itu Keira sudah sering ditatur gitu. Walaupun kadang-kadang gagal sih. Gimana caranya kita membaca anak ini mau BAB atau enggak? Nah, kebetulan Keira itu gampang dilihat. Jadi kadang-kadang ketika dia mau BAB itu dia kentut-kentut atau mukanya jelek gitu ya, agak ngeden-ngeden. Nah, itu langsung segera kita larikan ke toilet gitu. Jadi pada usia itu dia sudah mengenal toilet. Dari usia 7-8 bulan itu dia udah sering kita tatur kalau BAB. Nah, lama-lama si Keira ini ketika dia sudah bisa ngomong, karena dia tuh ngomong dulu baru jalan ya, dia udah tahu nih kalau misalnya dia mau BAB dia bilang i atau u atau gitulah ya, dia pokoknya bilang. Nah, saat itu mulai deh kita langsung bawa ke kamar mandi gitu. Di usia yang sekitar 17 atau 18 bulan ketika dia udah bisa jalan, ini kita mulai ajarin dia supaya BAB-nya di toilet dalam posisi jongkok. Jadi kalau sebelumnya itu biasanya ditatur, jadi kayak aku mangku gitu ya. Nanti aku kasih ilustrasinya lah ya supaya jelas. Nah, ketika usia 17-18 bulan ini si Keiranya emang udah kita jongkokin gitu di WC jongkok, tetapi kita tetap megangin di depannya. Nah, BAB ini tuh kadang-kadang prosesnya tuh berjalan lama gitu loh ibu-ibu. Nah, di sini tuh biasanya aku ngajakin dia cerita. Jadi kayak misalnya ada air lah, atau di bawah ada semut lah gitu, kayak diajak cerita aja sehingga anaknya itu nggak bosan. Jadi di usia 17-18 dia udah mulai bisa BAB sambil jongkok walaupun kita pegangin. Nah, sekitar menjelang usia 2 tahun gitu ya, dia udah mulai bisa nih jongkok sendiri. Di situ aku mulai ninggalin dia. Jadi udah nggak megangin dia, tetapi aku di depan pintu. Jadi kalau dia BAB di dalam gitu, akunya di pintu gitu ngeliatin, nungguin ya, jangan sampai anaknya juga kepleset kan. Di sini sama, supaya dia nggak bosan, biasanya aku akan ajak dia cerita. Dan kadang-kadang tuh ceritanya tuh kayak, aduh BAB-nya Keira besar, terus ada yang kecil gitu, terus airnya netes ya, pokoknya hal-hal random gitu yang tetap bisa bikin anaknya tuh betah di situ. Nah, setelah dia mulai terbiasa untuk bisa BAB jongkok sendiri, lalu selanjutnya tinggal ngajarin dia supaya dia bisa lepas celananya sendiri dengan mudah gitu ya. Jadi memang prosesnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu drama sih untuk BAB ini. Jadi ya kayak gitulah ya tipsnya. Jadi memang telaten ditatur, telaten ditemenin, dan ketika kita nemenin dia BAB, karena kadang-kadang lama loh ibu-ibu natur itu. Jadi kadang-kadang karena kan kita juga cuma mengira-ira ya naturnya. Jadi biar kita nggak bosan ya, anaknya juga biar betah tuh sambil kita ajak dia cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah buang air kecil. Nah, kalau buang air kecil ini, to be honest, aku agak lebih santai gitu ya, karena memang frekuensinya kan lebih sering dibandingkan BAB. Kalau BAB itu kan kayak kita bisa tahu ya, mungkin setiap pagi anaknya BAB gitu. Tapi kalau BAK itu kan agak-agak susah gitu diprediksi. Jadi aku agak lebih slow. Cuman memang Keira itu setelah dia bisa merangkak, terus dia rambatan, tau nggak rambatan yang berdiri tapi jalannya tuh sambil megang sesuatu, itu kan dia memang sudah mulai jarang pakai diapers di siang hari. Biasanya pakainya cuma sore ke malam aja. Jadi dia udah mulai terbiasa nih pakai celana. Walaupun memang capek juga sih Bu, ngepelnya, cuciannya jadi banyak, tapi memang dia jadi lebih akrab gitu ya dengan celana. Jadi nanti proses pergantian di antara pakai diapers dengan celana itu jadi lebih smooth. Di usia-usia dia udah mulai bisa jalan gitu ya, seiring tadi dia sudah belajar jongkok di toilet, ini kadang-kadang ketika aku pas nggak kerja, aku di rumah, karena kan kalau aku di rumah tuh kayak lebih telaten gitu sih sama mbaknya. Mbaknya juga telaten, tetapi biasanya kadang-kadang kalau mbaknya tuh mungkin sesiang ini hanya ditatur 1-2 kali gitu. Tapi kalau aku tuh bisa sampai kayak setiap 2 jam atau setiap 3 jam sekali tuh aku tatur dia gitu. Terutama kalau misalnya dia habis minum susu atau dia habis makan gitu, selang 1 jam itu biasanya aku tatur. Keluar nggak keluar itu aku tatur gitu. Sambil dikasih tahu
tahu Kaira udah besar, pipisnya sudah tidak di pampers lagi, sudah tidak di diapers lagi, tapi pipisnya sekarang di toilet ya gitu. Aku percaya sih dalam proses toilet training ini aku selalu menganggap bahwa anakku ini sebenarnya adalah manusia biasa tapi tubuhnya kecil, jadi sebenarnya kita kasih dia pemahaman tuh dia bisa ngerti gitu loh. Jadi selalu baik itu di ngajarin BAB ataupun di BAK, aku selalu kasih tahu sounding berulang-ulang bahwa kamu udah gede, jadi sekarang kalau mau pipis atau itu di toilet, bukan lagi di pampers gitu. Dan itu menurut aku memang bisa seperti itu sih gitu. Nah, setelah beberapa minggu aku sering tatur setiap 2-3 jam sekali itu, kadang-kadang kalau siang itu benar-benar dia bisa pipisnya itu pas aku tatur aja gitu. Jadi pas di luar waktu aku tatur dia nggak pipis, dia udah sukses tuh, dia nggak ngompol di siang hari. Baru selanjutnya aku coba pelan-pelan lepas diapers di malam hari, tetapi tetap pakai perlak ya ibu-ibu. Nah, di malam hari ini sama sih, biasanya itu sebelum tidur aku ajak dia pipis, kemudian dia kan malam tuh masih bangun nyusu ya. Nah, pas malam bangun nyusu itu aku paksa dia untuk pipis di toilet. Kenapa aku bilang paksa? Karena kadang-kadang dia tuh merem aja gitu. Terus dia udah aku gendong aja, aku gotong aja ke toilet, terus aku tatur gitu sambil dia merem, dia pipis gitu. Di situ juga tetap disounding bahwa dia udah gede, pipisnya udah nggak diapers lagi, tapi ke toilet. Dan lama-lama sekitar 1 bulanan gitu dia udah berhasil jarang banget ngompol di malam hari. Jadi akhirnya malam pun aku lepas diapers. Kadang-kadang sih seminggu tuh dia masih ngompol 1-2 kali ya kayaknya di atas usia 2 tahun. Tapi itu pun jarang banget gitu. Dan akhirnya ketika usia mungkin 3 mau ke 4 tahun tuh dia udah bener-bener free, nggak pakai perlak lagi ketika tidur di malam hari. Jadi semuanya emang bertahap ya. Kadang-kadang tuh dulu dia masih ngompol, soalnya kayak tuh kayak gini nih, ketika malam itu dia nyusunya tuh banyak ibu-ibu. Jadi makanya malam hari itu dia harus pipis 1 atau 2 kali. Nah, kalau aku misalnya pas mager atau aku kelupaan nator dia pas malam hari, pasti dia jadi ngompol kayak gitu. Tapi di usia 3,5 tahun tuh dia udah sama sekali nggak ngompol, mau pagi mau malam, sampai sekarang juga udah nggak ngompol lagi. Semoga pengalamanku ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian yang mau toilet training anaknya sukses dan tanpa drama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar. Gimana sih cara kalian toilet training anak kalian. Siapa tahu ada yang baca sharing-sharing kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.